belakang di sini dia taruh pisau. Pertanyaan saya adalah, anak muda generasi Papua hari ini yang bawa rokok, bawa pinang, kemudian bawa minuman, kemudian bawa segala sesuatu parang di belakang, apakah kita ada masa depan? Terima kasih kepada para misionari. Misionaris kita sebenarnya dari CMA, itu dari Amerika, yang teman-teman dari Kemancil sekarang. Kemudian dari RBMO, APCM, UFM. RBMO dia berkembang di wilayah Toli, UFM dia berkembang di wilayah Yamo. Kemudian APCM dia berkembang di wilayah Kelila Bokodini. ABMS dia berkembang di daerah wilayah di sini. Terima kasih banyak. Sejarah kita semua tahu. Kalau kita mau baca tentang sejarah Gidi dengan sejarah Baptis, itu seperti satu anak kembar. Jadi susah, hanya nama-nama orangnya yang beda, tapi perjalanannya sama. Ya, ceritanya sama. Dan terima kasih di wilayah Yamo di sana, di bawah pimpinan Bapak Tuan Dilder, dia buka di daerah di sana. Kemudian Bapak Dev Martin yang sekarang orang Toli, kasih nama dia Kondabaka, itu dia buka di daerah Toli. Bapak Jim Raleigh, Jim Sterry, mereka buka di Kelila Bokon ini di sana. Dan Bapak Norman Darever, dia pimpin ABMS untuk datang di Tiom di sini. Terima kasih, untuk kita tepuk tangan untuk mereka, itu luar biasa. Ya, saya terima kasih untuk para misionari, untuk mereka jual rumah, mereka jual mobil, mereka jual tanah mereka tinggalkan itu, dan mereka datang untuk menjangkau suku kami, yang kami tidak bisa terjangkau dengan orang lain, tapi mereka luar biasa. Hasil mereka datang itu, saya lihat di wilayahmu ada beberapa orang, di wilayah Toli ada beberapa orang, wilayah Boko itu semua sudah mati, tapi sudah meninggal, tapi ada tinggal satu orang, ya Elu, mana Elu? Ya, tinggal satu Bapak Keboba saja yang ada di sana. Tapi di sini terima kasih, tadi malam saya tidur dengan Bapak Nero sebagai satu pelaku untuk di sini. Orang tua di sini terima kasih, Bapak Nero, Bapak orang tua almarhum Nik Iqbalom, terima kasih banyak. Terima kasih bapak-bapak untuk memberikan alawan uang dan Bapak pikiri terima kasih. Terima kasih banyak. Bapak Miwalak, terima kasih banyak. Itu orang-orang tua yang lain semua sudah tidak ada, tapi mereka masih ada, dan kemudian hasil dari mereka kita ada sama-sama untuk hari ini. Karena itu kita berterima kasih kepada mereka. Mereka adalah pahlawan iman. Ya, mereka pahlawan iman. Malam kami minta untuk Bapak Nero suruh cerita. Saya suruh dia cerita. Bapak dulu di sini bagaimana, ya Bu undang-undang bagaimana, lain-lain. Semua dia cerita. Dia tidak pernah berpikir untuk menjangkau orang. Dia tidak pernah pikir itu jauh, tetapi dia pergi. Dia pergi. Hanya untuk bisa pergi. Suami istri tidak ada konflik waktu mau pergi. Tapi hari ini kami hamba-hamba Tuhan ini, aduh, mau pergi begitu susah. Saya harap di Baptis tidak ada, tapi saya di Gidi ini, hamba Tuhan suruh pergi ke penginjilan atau di jemaat sana, dia tanya, di jemaat itu perpuluhannya berapa? Dia bicara itu duluan. Untuk hari ini, itu di Gidi, di sini tidak ada, tapi ini kita orang-orang tua hari ini, luar biasa. Tepuk tangan untuk mereka sekali lagi. Mereka adalah pahlawan iman. Mereka meninggalkan warisan untuk kita teruskan untuk ke depan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita akan baca dalam firman Tuhan, yaitu dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Izinkan saya untuk membacakan di sini. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17, bunyi firman Tuhan demikian. Judul yang diberikan oleh Lai adalah Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kesempatan ini, hari ini saya mau ingin membagikan ada 3 hal yang sangat penting untuk bagi kita sekalian.
Yaitu yang pertama saya akan berbicara tentang yaitu membangun keluarga di dalam Kristus. Yang kedua kita akan lihat Injil masuk untuk membangun dalam satu kerajaan tubuh Kristus, yaitu membangun gereja Tuhan. Yang ketiga kita akan lihat membangun komunitas kita untuk ke depan. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang pertama adalah kita lihat membangun komunitas keluarga di dalam Yesus Kristus. Kita bisa lihat sedikit latar belakang, yaitu Otto dan Geisler. Otto dan Geisler, nama mereka membalut di tanah Papua. Nama mereka terhati di dalam tanah Papua. Nama mereka terharu di dalam tanah Papua. Dan juga misionaris-misionaris yang lain. Hari ini seluruh tanah Papua merayakan bagaimana Otto dan Geisler. Dalam sejarah di situ katakan bahwa waktu mereka injak di tanah ini, mereka katakan atas nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kami injak di tanah ini. Dan Tuhan memberkati kita hari ini. Bapak Ibu Saudaraku, pemuda-pemudi Gereja Baptis Papua, Baptis West Papua, dan Gereja GKI, anak-anak pemuda-pemudi hari ini, saya mau sampaikan hari ini bahwa Otto dan Geisler itu satu berumur 14 tahun, satu berumur 18 tahun. Saya mau tanya, coba umur yang 18 tahun yang di sini, coba katanya 18 tahun. Wow, banyak ya. Ada umur 14 tahun. Coba Bapak Ibu bayangkan, Otto dan Geisler satu umur 18 tahun, satu berumur 14 tahun. Tapi berani anak muda itu bisa datang tinggalkan negara mereka, bisa datang jauh sekali, dan mereka tiba di Jakarta, atau disebut dulu sebut Batavia, itu tanggal 7 Oktober tahun 1852. 2 tahun mereka ada di sana. Dan waktu itu mereka datang. Alasannya kenapa? Apa yang menyebabkan? Masih anak muda, tapi dia bisa ambil keputusan untuk mau pergi penginjilan. Masih anak muda, masih tinggal binaan dari orang tua, tetapi dia berani keluar. Ini yang kita akan belajar. Yang pertama, yaitu masalah keluarga. Kenapa mereka bisa ambil keputusan walaupun umurnya yang sedikit? Anak yang sangat muda itu binaan orang tua yang susah lepas. Orang tua pun susah lepas karena dua anak ini mereka datang hanya untuk mati. Coba bayangkan itu. Coba Bapak Ibu di sini punya anak-anak yang umur 18, umur yang 14 tahun, dia ambil keputusan untuk pergi mati, kita akan pasti larang. Tetapi mereka ini tidak. Ini pun buluk aku nanggupnya kuwara, nanggupnya keputusannya kuwara. Kenapa mereka ambil keputusan? Ada 3 hal, 3 rahasia. Kenapa mereka ambil? Yang pertama sekali adalah binaan orang tua di dalam keluarga. Binaan orang tua dalam keluarga. Gereja sesungguhnya adalah bukan organisasi. Gereja sesungguhnya bukan gedung. Gereja sesungguhnya adalah keluarga. Keluarga baik, keluarga aman, suami aman, istri aman, anak-anak aman. Di dalam keluarga kita bisa ke gereja untuk haleluya puji Tuhan itu gampang. Karena gereja sesungguhnya adalah keluarga. Ini binaan keluarga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ke depan, Papua ke depan, Gereja Baptis ke depan, gereja-gereja tanah Papua ke depan, kita akan jadi baik atau tidak? Kita akan lolos atau tidak? Kita ada harapan atau tidak? Kita akan masih membangun gereja atau tidak? Kita akan masih membangun komunitas itu atau tidak? Ukurannya adalah keluarga. Ukurannya adalah keluarga. Para misionaris, saya waktu belajar latar belakang misionaris, kenapa Amerika semua mereka datang ya, dari Australia, kemudian dari Kanada, semua misionaris yang tadi baca nama-nama mereka itu, mereka datang di sini. Dulu pertama kali mereka membangun basis keluarga. Mereka perkuat keluarga, keluarga di dalam Tuhan, takut akan Tuhan. Keluarga masing-masing, suami terima Yesus, istri terima Yesus, anak-anak terima Yesus, semuanya anak-anak terima Yesus. Lalu mereka membangun komunitas keluarga. Akhirnya Amerika diberkati Tuhan, Australia diberkati Tuhan, Kanada diberkati Tuhan, ya, Jerman diberkati Tuhan. Mereka semua kirim para misionaris. Hampir sekian tahun itu semua datang ke sini karena mereka awal membangun komunitas keluarga. Makanya akhir-akhir era global ini Amerika sudah mulai jauh dari Tuhan. Bagian Presiden Donald Trump baru naik, dia katakan, hai orang Amerika, kembali ke Bible, kembali ke Alkitab. Kenapa dia bicara itu? Karena sejarahnya membuktikan bahwa saat keluarga itu baik, gereja akan jadi baik. Keluarga itu akan baik, pemerintah akan jadi baik. Keluarga itu akan baik, komunitas itu akan jadi baik. Keluarga akan jadi baik, gereja Baptis ke depan ada harapan, gereja GKI ke depan ada harapan,
dan gereja-gereja yang lain ada harapan. Karena keluarga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu hal yang sangat penting. Nasihat orang tua, anak-anak muda-mudi, pemuda GKI, pemuda baptis, dengar ini baik. Nasihat orang tua itu jangan meninggalkan nasihat mereka, tapi coba mendengarkan nasihat itu. Saya lihat anak-anak muda hari ini, saya tidak tahu di sini. Di Wamena berapa kali saya huru-hara lihat, anak muda hari ini apa yang dia bawa? Anak muda hari ini dia bawa hanya beberapa hal. Yang pertama adalah dia bawa noken kecil. Di dalam noken itu isi pinang, isi rokok, isi korek api. Kemudian dia pegang HP, dia pegang speaker kecil. Dia bunyi VCC di jalan-jalan. Tapi di bagian belakang di sini dia taruh pisau. Pertanyaan saya adalah, anak muda generasi Papua hari ini yang bawa rokok, bawa pinang, kemudian bawa minuman, kemudian bawa segala sesuatu parang di belakang. Apakah kita ada masa depan? Apakah kita masa depan masih ada atau tidak? Ini sangat berbahaya untuk gereja kita ke depan. Otto dan Gessler waktu umur masih muda, tapi mereka datang, mereka tidak belajar barang-barang itu. Padahal produk itu, barang-barang itu ada di sana. Mereka tidak mau belajar barang-barang itu. Itulah sebabnya, walaupun kecil, walaupun pemuda merasa, saya mungkin belum bisa, saya mungkin tidak mungkin, saya belum bisa, tetapi Tuhan bisa. Kalau Otto dan Gessler saya bisa, kenapa pemuda baptis tidak bisa? Ya? Kenapa pemuda lain tidak bisa? Bisa. Tuhan akan pakai. Tuhan akan mempermalukan kepada mereka yang merasa benar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu sangatlah penting. Ya, sangatlah penting. Memang dalam hubungan keluarga ini saya lihat banyak sekali persoalan. Apalagi sekarang pemekaran provinsi di mana-mana. Kemarin pemekaran kabupaten saja, apa yang terjadi? Suami kerja di Tolikara, istri kerja di Lanijaya, kemudian anak-anak sekolah di Wamena sendiri. Ya, suami kerja di Yaukimo, kemudian istri kerja di Mambramo Tengah, anak-anaknya tinggal di Jayapura sendiri. Banyak waktu pemekaran kabupaten itu saya lihat banyak terjadi kehilangan kasih sayang kepada anak-anak dan kasih sayang kepada suami istri keluarga. Akhirnya apa yang terjadi? Bapak kerja di sana, punya istri yang kerja lagi yang di sana. Jadi mungkin ketemu teman di kantor, ya tidak, tapi seperti itu yang terjadi. Keluarga banyak sekali yang rusak, ya perselingkuhan di mana-mana rusak. Bapak Ibu, terima kasih untuk generasi muda untuk hari ini kegiatan, karena kegiatan seperti ini membangun komunitas keluarga, perkuat keluarga di dalam Yesus Kristus, karena membangun komunitas keluarga itu akan menolong kita untuk masa depan. Ya. Itu bagian A tadi yang pertama. Bagian yang berikut, mengapa mereka Otto dan Gessler itu umur masih muda tapi mereka datang? Karena yang kedua alasannya adalah mereka tidak hanya membangun suatu komunitas keluarga, tapi mereka juga pendidikan sekolah minggu di gereja di Jerman. Pendidikan sekolah minggu di gereja di Jerman. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saya tidak tahu di gereja lain, tetapi kami gereja gini rata-rata seperti pelayanan guru-guru sekolah minggu itu kayak sampingan. Tapi pendeta-pendeta lebih banyak berkeliling untuk mau khotbah di mimbar di gereja, yang lebih banyak mau di situ. Mau jadi gembala yang mau di situ. Pelayanan sekolah minggu sangat penting untuk masa depan gereja kita. Pelayanan sekolah minggu sangat penting untuk gereja kita masa depan. Ini penting. Otto dan Gessler, mereka terbentuk dari guru sekolah minggu. Pendidikan sekolah minggu, mendengarkan nama Yesus di sekolah minggu, memperkuat iman mereka di sekolah minggu, memperkuat kapasitas keberanian mereka di sekolah minggu. Karena itu, mari dalam ulang tahun ini di gereja-gereja kita, mari kita tingkatkan anak-anak sekolah minggu. Karena sekolah minggu itu otak kosong, dia tidak ada apa-apanya, seperti kertas yang kosong. Kita kesempatan itu isi kebenaran firman Tuhan, isi tentang Yesus, isi tentang Roh Kudus, isi tentang masa depan, isi tentang firman Allah, isi tentang firman. Maka waktu dia besar dia akan melakukan firman. Otto dan Gessler, karena dari sekolah minggu diisi. Mungkin firman Tuhan terlalu penuh. Kemudian Otto dan Gessler bilang apa? Orang itu bilang, kau masih anak kecil. Baca itu, saya baca buku. Masih anak kecil, tidak usah. Nanti itu orang-orang besar akan pergi. Tetapi karena sekolah minggu sudah isi firman Tuhan terlalu full, tidak bisa tenang. Dia bilang tidak bisa tenang. Mama, bapak, aku bilang saya umur kecil tidak apa-apa, tapi ada sesuatu yang mendorong saya harus pergi ke tanah Papua. Dan mereka datang. Bapakku yang di dalam surga, dia akan menyertai saya. Dan itu keputusan mereka dan mereka datang. Bagian yang lain adalah bukan hanya sekolah minggu, tapi mereka juga memperlengkapi pemuda dan pemudi.
Terima kasih pimpinan gereja di sini mau lakukan acara kegiatan pemuda begini, fasilitasi mereka. Terima kasih untuk Pemda di sini dan juga terima kasih untuk kader-kader yang fasilitasi mereka. Ada kegiatan-kegiatan pemuda seperti ini, ada KKR seperti ini. Tolong fasilitasi mereka karena masa depan ada di tangan mereka, karena keluarga masa depan ada di tangan mereka, dan masa depan apapun ada di tangan mereka. Kalau tidak ada sekolah minggu di gereja, tidak ada pemuda di gereja, gereja itu sedang punah, gereja itu sedang mati. Apakah gereja kita akan tetap ada? Apakah organisasi kita tetap ada? Itu menentukan oleh keluarga. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini toples. Toples biasa saja, tapi saya mau perumpamaan ini sebagai hati manusia. Hati manusia ada di dalam toples ini yang kosong putih seperti ini. Di dalam hati kita yang kosong dulu, sebelum Injil datang kita tidak ada apa-apa, tidak ada firman, hati kita polos. Aku minam luang, dan mana yang banare. Mimpi dah keluar konogra, tapi tidak semua sembarang. Tapi awal dia kenok ti, ya anak dia kenok ada hubungan dengan apa? Nak kanok ban, itu orang tua dulu. Jadi tidak sembarang, hati kosong. Tetapi waktu kita membangun satu komunitas keluarga, pendidikan keluarga, sekolah minggu di keluarga, ya, pemuda-pemudi di gereja di keluarga, ibarat seperti biji hati yang seperti emas. Dia tidak akan pernah berkarat. Membangun satu komunitas keluarga itu ibarat seperti tidak akan berkarat, tidak akan berkarat. Kita kasih uang, oke, kita kasih pekerjaan, oke, kita kasih kendaraan, oke, kita kasih kekayaan, oke. Kita bangun dia punya rumah, oke. Tapi itu semua akan terbakar. Semua akan rusak. Akan berlalu. Tidak tahan selamanya. Tetapi kalau kasih firman kepada generasi muda, kepada sekolah minggu, seperti generasi yang emas, kita kasih masuk di dalam. Dan dia akan selalu tinggal di dalam ini. Dia tidak akan pernah kemana-mana. Dia akan tetap tinggal di sini. Dia menikmati di sini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu sangatlah penting untuk membangun generasi dalam keluarga, hubungan keluarga. Berapa waktu yang lalu dalam Natal saya berkhotbah, saya bilang kalau Natal itu berbicara kembali lihat kepada keluarga. Nongolo itu rubok olahraga, nak kue itu rubok olahraga, nak puluk itu rubok olahraga. Nah itu yang kita lihat. Jangan lihat hal-hal yang lain-lain. Waktu saya gembala di Wamena di sini, ada satu ibu dia bilang saya begini, Bapak, saya berterima kasih karena saya punya anak sukses, dia bilang saya. Karena dia baru terima pegawai negeri. Dia bilang, anak yang mana? Yang anak yang tua, dia sukses. Kami keluarga itu bangga, bersuka cita karena saya punya anak sukses. Suksesnya apa ibu? Dia sudah terima pegawai negeri. Dan saya tahu sebagai gembala, dia punya anak yang terima pegawai negeri ini suka minum. Selalu minum, tiap hari minum. Tapi mama ini dia merasa bahwa jadi pegawai negeri itu lebih teristimewa daripada yang dia punya kehidupan. Dia bilang saya, anak saya sukses. Anak saya sukses. Hari ini pemuda-pemudi, pemuda Baptis Papua dan Baptis West Papua dan pemuda GKI. Hari ini Bapak kasih tahu bahwa walaupun kamu mungkin putus sekolah, walaupun kamu mungkin tidak terima pegawai, walaupun kamu sudah selesai, tetapi mungkin kamu tes tapi selalu jatuh-jatuh terus. Dianggap anak ini pernah sekolah di Amerika, sekolah di New Zealand, sekolah di Jakarta, sekolah di Ambon, datang tapi dia tidak bekerja. Tidak ada soal, yang penting taruh itu firman Tuhan, benih firman di dalam hati. Benih firman di dalam hati. Sampaikan kepada orang tua bahwa mama, bapak, sekolahkan saya kemana-mana, tapi terima kasih, tapi lebih terpenting yang ada dalam hati saya adalah benih firman. Yang mama kasih tahu itu, yang benih firman, yang bapak kasih tahu itu ada di dalam hati saya. Karena ini dia tidak akan pernah berkarat. Dia tidak akan pernah berkarat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dia akan tetap bertahan. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang kedua adalah bagaimana Otto dan Gesler mereka sampai tiba di Papua. Selain binaan orang tua kepada Otto dan Gesler, yang kedua adalah binaan di dalam gereja. Saudaraku, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Karena itu yang kedua adalah membangun tubuh Kristus di dalam gereja yang kuat.
di dalam membangun tubuh Kristus di dalam gereja yang kuat. Di dalam gereja yang kuat, kenapa? Karena gereja mengajarkan kepada kita hal-hal yang apa yang Tuhan melakukan untuk kepada kita. Karena Injil yang diberitakan oleh para Otto dan Gessler, kemudian setelah itu mereka datang, tapi kira-kira sekitar 7 tahun kemudian di Mangsina, Otto sendiri sudah jatuh sakit, dia sudah kena malaria. Dan selama 7 tahun itu, di orang-orang yang dia layani di Manokwari itu, mereka tidak ada satupun yang percaya Yesus. Tidak ada satupun yang, jadi mereka seperti rasa beban. Jerman timel lampe kono dandaner bukurakwe habi ala ne wanggale garegi nanggo mereka cukup stres. Saya baca sejarahnya itu sayang sekali ya. Sekitar 7 tahun kemudian satu sudah jatuh sakit, kemudian dikirim ke Jerman. Mereka punya pergumulan, belum baptis mereka lagi, tidak ada satupun yang mereka baptis. Mereka sudah mulai mengalami dengan gangguan dengan kesehatan karena mereka makan baik di sana lain-lain, baru mereka harus datang ke Papua, kemudian mereka harus makan dari mana, apa yang ada pada mereka, perut mereka harus menyesuaikan, keadaan itu harus disesuaikan, udara itu harus disesuaikan. Memang ini persoalan berat yang mereka lakukan, saudaraku yang dikasih. Tapi satu komitmen dari kedua para nabi ini adalah bagaimana di Papua membangun gereja Tuhan. Membangun gereja Tuhan. Jadi saya mau ingin sampaikan dalam hal ini bahwa kenapa orang merayakan Injil masuk di tanah Papua? Kenapa? Alasannya apa? Ada 7 bagian yang penting, saya cepat saja. Ada 7 hal. Yang pertama adalah Injil itu adalah kabar keselamatan. Amin. Kabar keselamatan. Injil itu adalah kabar baik. Di dunia ini tidak ada yang kabar baik, hanya Injil yang kabar baik. Semua ini hanya satu saja, Injil yang kabar baik. Ada masuk di perpustakaan, di buku-buku, di mana saja, tapi semua yang buku yang kita baca di situ pernah ada masalah, pernah ada persoalan, pernah ada sukacita. Baik, tapi kabar terbaik dari ujung sampai ujung, kejadian perjanjian lama sampai perjanjian baru, kabar terbaik hanya firman Tuhan. Kabar terbaik adalah firman Tuhan. Karena itu keselamatan. Keselamatan, kabar baik adalah keselamatan, dan berita tentang Injil masuk adalah kabar baik. Injil masuk adalah berita kesukaan untuk semua orang. Jadi berkat Injil datang ini adalah bukan hanya untuk orang baptis, bukan orang GKI, tapi bukan orang Gini, orang Kimi, dan orang lain-lain, orang Katolik, tetapi inilah berkat universal semua orang. Karena dia mati dan naik ke surga untuk semua orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Manokwari mereka lakukan ibadah. Dan kemudian mereka juga sampaikan libur 1 hari. Saya lihat di dalam itu libur. Mereka kasih libur tanggal merah. Jadi kasih libur mereka. Sebenarnya saya lagi selalu pikir-pikir, saya tidak tahu bapak-bapak pemerintah di sini, kemudian juga mungkin Papua Pegunungan, tidak tahu siapa yang akan terpilih, tapi bisa juga bikin, karena orang Papua kalau Injil masuk tanah Papua, karena Papua ini diselamatkan karena Injil, Papua ini jadi kabupaten karena Injil. Coba contoh, ini kan orang tua Injil yang buka baru kabupaten datang di sini. Tolikara itu Injil yang buka baru kabupaten masuk di sana. Jadi ini mesti harus hargai, harus hormati. Ya, ini tanah Injil, jadi tidak main-main. Kenapa? Karena keselamatan itu diberikan cuma-cuma, tidak ada nilai yang kita bayar. Saya mau tanya, di toko ada yang gratis? Kamu masuk ke sana ada yang gratis? Gula-gula pun bagaimana? Kita bayar. Masuk toilet pun bagaimana? Bayar. Dunia ini tidak ada yang murah. Dunia tidak ada yang gratis. Hanya yang gratis, yang kekal selamanya yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu Injil Yesus Kristus. Itu yang berikan kepada kita. Keselamatan itu bicara tentang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ya, Tuhan berikan keselamatan itu gratis kepada kita. Saudaraku yang 1 Yohanes pasal 5 ayat 12 di sana katakan, barang siapa menerima anak ia memiliki hidup, barang siapa tidak memiliki anak ia tidak memiliki hidup. Ya, oleh karena itu, yetur ini kime koloraktif penting. Kalau Yesus itu kita masukkan di dalam hati, ya, kembali ke firman Tuhan. Kalau tadinya keluarga sudah mulai baik, ya, di dalamnya keluarga, membangun keluarga, menghargai om dan tante,
ae noba wa nampiko wa koyana ae jikwana ae wanibona ae, yang orang yang tahu menghargai, menghormati tua dan muda, lain-lain ada di dalam ini. Apalagi kalau sekarang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, percaya firman, melakukan firman, kabar baik, maka akhirnya ada dua yang di dalam di sini, yang kekal, tidak berkarat. Ya, ada dua yang di dalam. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Gereja Baptis sudah mulai berumur berapa tahun setelah Injil masuk? 68 tahun. Ya, Gereja Baptis 68 tahun. Untuk masuk di tanah Papua 170 tahun. Jadi setelah 1855 masuk di Maksinam, kemudian masih ada di situ sampai seputar-putar, kemudian mereka naik ke sini. Setelah 100 tahun kemudian baru masuk di Hitigima. Ya, tanggal 20 dan 21 ya April masuk di daerah Hitigima tahun 1955. Itu 100 tahun kemudian mereka masuk di sini. Lalu hari ini gini 62 tahun Baptis, 68 tahun. Terima kasih, luar biasa. Ini gereja yang sudah dewasa. Kita tepuk tangan untuk gereja GKI. Kenapa? Karena gereja GKI adalah gereja orang tua untuk di tanah Papua. Gereja orang tua rohani di tanah Papua. Ya, mereka yang menerima duluan di Maksinam di sana. Setelah itu bergeser di Jayapura. Setelah itu teman-teman GKI mereka terima kami punya misionari-misionari. Mereka datang dan kolaborasi, mereka kerjasama, mereka datang di sini, mereka bergabung di sini. Lalu mereka membawa Injil di sini. Bawa kabar baik, bawa kabar keselamatan itu. Keselamatan diberikan gratis. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Bukan hanya itu saja, tapi kenapa kita rayakan Injil masuk di tanah Papua? Karena di dalam Injil itu adalah kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dimeteraikan, nama kita Papua tanda tangan tanggal 5 Februari 1855. MU dengan Tuhan, tanda tangan dengan Tuhan atas nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tanah ini milik Tuhan. Selesai. Ya. Ini tanah ini milik Tuhan. Jadi dia meteraikan kepada kita. Jadi ini dengan Roh Kudus, tanah ini sudah dikuduskan. Waktu saat para misionaris yang masuk di tanah Tiong di sini atau wilayah Tiong di sini, mereka tahu di sini ada orang, mereka datang. Sudah meteraikan. Saudara dan saya hari ini ada sudah meteraikan oleh darah Yesus Kristus. Ya. Amin. Saudara lihat kertas ini kosong. Ya, sebelah ini kosong. Kalau kertas ini kosong, ini ada nilainya berapa? Ada nilai tidak? Tidak ada. Buang juga bisa ya. Soalnya kosong jadi. Oke, kalau ini kertas ini kosong, sekarang saya mau tulis di sini. Di atas kertas ini ada tulisan pelepasan tanah adat. Pelepasan tanah ukuran Kota Tiong ini berapa ya? Sekian ukuran, mungkin kira-kira 5 kilo sekitar itu. Sekian kali sekian. Dirupiahkan, meterai 10.000. Kemudian nilainya 6 miliar. Saya mau tanya, kertas berharga tidak? Malahan simpan baik-baik lagi. Padahal tadinya tidak berharga. Tapi karena ada tulisan meterai 10.000, ada 6 miliar lagi ada di kertas ini. Sertifikat tanah, maka kita simpan dia dengan baik. Hari ini saya mau sampaikan bahwa dulu kami kosong. Tidak ada apa-apanya, tetapi setelah ya bernikino wahana ayarek, setelah bebaskan kita dimeteraikan di darah Kristus. Saudara dan saya, nilai mahal sekali. Nilai mahal sekali. Nilai mahal sekali. Kasih tahu kiri kanan, kok mahal sekali. Kok mahal sekali. Amin. Kok mahal sekali. Jangan kosong. Yetur kini kimewanira. Nini kimere wanira. Yetur kini kimere pergolora. Dengan itu nilainya mahal. Nilai mahal. Walaupun ada yang pakai sepatu yang mahal, tapi lebih mahal itu Yesus ada di dalam hati kita. Pakaian mahal, tapi semua itu adalah mahal. Kalau saudara dan saya taruh Yesus, karena itu kita rayakan Injil masuk tanah Papua. Tanah Papua karena dimeteraikan oleh darah Yesus. Ya. Yang bagian yang berikut adalah kenapa kita dimeteraikan, kenapa kita rayakan Injil masuk di tanah Papua, karena yang bagian yang lain adalah dia ampuni dosa kita tanpa syarat.
tidak bayar uang, ampuni kita tanpa syarat. Amin. Walaupun kita bikin dosa banyak, ya, tetapi dia katakan, waktu engkau mengaku dalam mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, menerima aku di dalam hatimu, dosamu aku akan menghapuskan seperti salju. Amin. Pengampunan yang tanpa syarat, pengampunan yang tanpa syarat. Yang lain ampuni dia bilang dukung go orang gora lega. Kartu minta maaf orang nak malu ke kendak menon. Kalau dia mau datang minta maaf, onel orang gora le anggo nurra be itu ya toh. Baru datang bapak malu ke kendak minta maaf kyo. Kona ligari Anda kan begitu. Luar biasa. Manusia di dunia ini suruh bayar ini bayar itu, tapi ada satu orang yang hebat luar biasa. Dia mati di kayu salib, bangkit naik ke surga, datang kembali ke dunia, dan dia menghapus segala dosa kita, yaitu hanya Yesus Kristus. Kenapa kita rayakan? Karena pengampunan yang gratis. Amin. Pemberian yang gratis, pengampunan yang gratis. Dia mengampuni kita. Di dalam Mika pasal 7 ayat 19, di sana katakan bahwa apa yang kamu mengaku dosa itu, aku melupakannya. Dia bilang begitu. Hai pemuda-pemudi, karena malu kehendak noku kita bikin dosa, tapi saat mengaku Yesus pengampunan itu kepada Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan, dia bilang, saya lupa. Ini Tuhan saja lupa, apalagi kita. Jadi malu ya korang, kenapa kita ingat-ingat? Akar kok lu kena Covid karar kendan ora. Covid me karar kia gira ngara. Covid karar wanda ngara. Covid karar kone gira ngara. Jangan ingat-ingat masalah-masalah yang tidak baik. Tuhan saya bisa lupa, apalagi kita. Mari kita lupakan semua. Kembali kepada Tuhan. Amin. Kembali kepada Tuhan. Karena Mika pasal 7 ayat 19. Tuhan lihat dosa kita seperti tubur-tubur laut. Laut kalau kita ke Jayapura kayak masuk kapal kita lihat, tapi kapal tuh makin lama makin hari makin pergi hilang lega kan giratin nandang. Kau malu na kay kue, ani dah kay kau malu pangnya dame, enoren gana kau hilang, tidak ada. Dosa Tuhan saja lupa. Karena itu jangan terlalu banyak dendam, jangan simpan-simpan, cepat selesaikan. Amin. Cepat selesaikan dendaman. Soalnya begini, abnon dendamu naka. Kalau tidak kenari, bagar batu ya kenari konuk cerita tidak pernah itu, tapi ini gua kalau kenari rumah sakit gua itu mana kami, ya tiada. Jadi mari kita cari, ini pengampunan yang tidak ada, ini pengampunan gratis ini. Mari kita datang kepada Dia. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berikut pasal Filipi pasal 4 ayat 3 di sana katakan, kenapa kita merayakan Injil masuk di tanah Papua? Karena di dalam Injil itu adalah nama kita, nama saya, nama saudara terdaftar di surga. Nama kita terdaftar di surga. Ninindakeno, koyana, ikwana, wanipona no warang bopa warakeno. Warakeno. Nano wana agara halau dem ku agara misionari ku agara yon ku agara kolo agara itu kolo agara pa halau dem agara pa. Nama kita terdaftar di surga. Amin. Bapak Ibu pemuda-pemudi baptis Papua, baptis West Papua dan pemuda GKI dan semua orang-orang tua, mari nama kita terdaftar di surga. Itu satu kebanggaan kita, satu kebanggaan kita. Nama kita tidak terdaftar di TPS tidak apa-apa, nama kita tidak terdaftar di desa tidak apa-apa, nama kita tidak terdaftar di KPU tidak apa-apa, nama kita tidak terdaftar di pegawai negeri tidak apa-apa, nama kita tidak terdaftar di bantuan tidak apa-apa. Yang penting namaku terdaftar di surga. Injil datang, karena itu Injil masuk, karena nama kita terdaftar di surga selama-lamanya dengan tinta yang dari Tuhan Yesus Kristus sendiri, bukan tinta yang bolpen baru hapus pakai tipis-tipis begitu, tidak ada. Amin. Karena itu kita merayakan Injil masuk di tanah Papua. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hanya itu saja, tapi kenapa kita merayakan Injil masuk di tanah Papua hari ini? Yaitu yang berikut adalah, kenapa? Karena Dia menyiapkan tempat di surga. Menyiapkan tempat di surga. Di surga. Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3 di sana tertulis, menyiapkan. Habe biwari turu anggarano. Peri habe itu kibako larano.
Awet ini anis siap berkomi gila alane garek itu bukan kata-kata orang lain. Tuhan sendiri bilang bahwa saya siapkan rumah untuk kamu di surga. Tuhan siapkan tempat untuk kita di sana. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan hanya itu saja, tetapi kenapa kita merayakan Injil masuk di tanah Papua? Karena kita memiliki ahli waris di dalam kerajaan Allah. Dalam memiliki kerajaan Allah seperti yang buah yang tadi hari ini yang ada. Kita semua ada di situ. Hati kita kosong tapi kita ada dalam toples ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian yang lain di dalam membangun komunitas gereja ini, dia juga katakan bahwa aku akan menyertai engkau sampai kesudahan. Jadi Bobi na agin lego andi kake no kambi abu kake no nanu kake no an Bobi na agin lego ana puriro Bobi na agin ame Bobi na agin lego kangi kuli sapi bo pa ngura agin kuli imeti membe kambira kwe kenuk me pagino ketemu di surga. Amin. Satu hal yang saya rasa saya punya kebanggaan itu begini. Saya jadi hamba Tuhan, terima kasih, itu baik. Saya jadi pimpinan gereja, oke, tapi itu bukan menjadi kebanggaan, tapi Dorman punya tangan orang berdosa. Nenggi jiroon, jatuh bagai nenggi jiroon pakai dino kayak ayah yori nagi nih ya, di kita orang pakai gerah, ya, kita orang pakai menggunakan lega. Amin. Luar biasa. Dia raja segala raja, dunia takluk kepada dia. Tapi suatu saat gembu nindakai lagi masyarakat biasa kedua sutat dia akan angkat kita sebagai raja. Ya, kenapa? Karena itu dia bilang, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Yang terakhir yaitu membangun komunitas. Membangun komunitas Papua. Membangun komunitas keluarga. Membangun komunitas dalam gereja. Yang terakhirlah membangun komunitas Papua. Ini penting. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Otto dan Gessler, mereka injak di tanah Maksinam. Ya 5 Februari 1855. Mereka tidak datang, mereka katakan, ya kami injak di tanah ini untuk orang Manokwari. Tidak ada kata Manokwari di sana. Tidak ada, mereka bilang Manokwari aliari nakenin do toble kwe. Ala da kay baka yetur na ba berdikin da kay baka. Are ibaka are ni ngibi yok piwo ko itu artinya adalah membangun komunitas. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, membangun komunitas Papua ini penting. Orang Papua menolong orang Papua memberkati orang Papua mengangkat orang Papua memberikan jalan untuk orang Papua. Ini penting. Jangan kita baku bunuh, jangan kita baku berkelahi, jangan kita baku apa saja. Tapi mari Injil masuk ini mengingatkan kepada kita, orang Papua tinggal sedikit. Orang Papua hari ini penting sekali untuk membangun komunitas. Ipanagwa, koyanagwa, wanipanagwa, yabu ekeloro, yabu ero, eguaner kiro, wetier roe. Injil mau supaya kita harus sadar dalam hal ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih, kalau itu yang terjadi maka Tuhan akan mengirimkan roh yang hidup itu, roh komunitas itu, dia akan ada di dalam tubuh kita di sini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, komunitas Papua itu sangat penting. Kalau ada yang tabrak terjadi dan lain-lain, cepat tolong. Coba lihat kiri kanan. Waktu kamu lihat itu orang Jawa, waktu kamu lihat itu orang Makassar, waktu kamu lihat itu orang Manado, lihat bahwa dia bukan orang Manado, dia bukan orang Makassar, tapi lihat bahwa dia adalah manusia yang gampar dan rupa dengan Tuhan, dengan alam gampar erak noho, alam noho ebe yare ronuk. Coba bangun komunitas ini, maka gereja kita akan kuat kalau punya pikiran, punya motivasi dengan lihat orang lain, lihat dirimu sendiri, lihat keluargamu. Tiana rede, produk meyakai, ya pisau ibaran dah produk an juga andi. Saya bisa pakai pisau saya tusuk, tapi saya juga sakit yang sama juga dialami oleh orang lain. Karena itu sangatlah penting membangun komunitas keluarga, membangun komunitas gereja, dan yang terakhir membangun komunitas Papua. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, satu kali saya pergi ke daerah lain, kemudian mereka bilang saya begini, "You agama apa? You dari negara mana?" Terus mereka bilang saya bilang saya dari Indonesia. Oh berarti kau Islam ya? Saya bilang tidak, saya bukan orang Muslim, saya orang Kristen. Tapi negara itu Islam. Jadi orang lain lihat karena
kita negara ini karena mayoritasnya Muslim, jadi kita dianggap itu. Tapi kalau orang tempat lain mereka lihat orang hitam keriting ini, mereka tidak lihat itu. Mereka akan lihatnya adalah Injilnya, mereka akan lihat Injil Kristus itu yang mereka akan lihat. Hitam keriting itu ibarat Injil yang mereka lihat. Coba mari kita contohkan bahwa tadi Bapak tadi berdoa itu mungkin Bapak orang dengar. Alati karare alati anare gerak. Ya tuh ada satu kata yang dia bilang. Alati anare gerak. Coba alati siapa? Allah itu kita. Yesus itu siapa? Yesus itu kita. Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu kita. Gereja itu siapa? Gereja itu kita. Amin. Kalau dengan ini yang bangun, lihat orang Papua, dia lapor. Lihat orang Papua, kalau lihat, orang Papua warga timur gimana kau menggerak me, warga kau menggerak me. Jangan menciptakan sesuatu ini nggak ada warga. Mari kita membangun satu kerajaan Tuhan, bahwa lihat orang Papua lah lihat Tuhan. Lihat orang Papua lihat Tuhan, lihat orang Papua lihat Injil, lihat orang Papua lihat kebenaran. Hal itu yang harus kita bangun. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hal itu yang kita bangun. Dengan begitu semua orang yang datang nyaman, aman. Amin. Nyaman dan aman. Siapa saja akan ada datang sini nyaman dan aman, karena kita membangun satu komunitas Papua tapi dalam Injil Yesus Kristus, di dalam kekuatan firman Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau umpamanya yang tiga hal yang tadi, ini yang satu, ini membangun komunitas keluarga, bicara otor yang tadi, membangun komunitas gereja. Terima kasih Gereja Baptis Papua, Baptis West Papua dan GKI, kamu bersatu untuk melakukan kegiatan itu, bagian dari emas yang tidak akan pernah berkarat. Kemudian kita akan membangun anime ablani medegarek antio medegarek ala ni ujo agera indak nakigrarek anime ala ne baga yo berjang me apa ala ne baga grapa yo baga gira no du ala baga sadar ke geno tu kari bijar we ala ne no ke ngora nu ala ne ka ke gira ke ngora nu ke no tigar kita puluk ke, tapi ala kini pakai mengenang roti jarek. Deh kalau ini semua sudah ada, kalau sudah ada di dalam ini, saya coba isi pasir-pasir di dalam ini dulu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam dunia hari ini, yang gereja di tanah Papua sudah 170 tahun setelah Injil masuk di tanah Papua. Banyak hal yang datang di tanah Papua. Banyak kekacauan yang datang di tanah Papua. Itu ibarat seperti pasir yang kecil-kecil yang ada di dalam ini. Coba Bapak Ibu, seandainya masalah keluarga orang keno, masalah nanon orang keno, masalah deonin nake keluarga suami selingkuh, anak-anaknya tidak takut Tuhan, mereka di luar, mereka mabuk di sana. Kemudian istri kita bawa lari, keluarga jadi kacau. Ya, kemudian di dalam gereja juga satu di sana, satu di sini, satu di sana. Kemudian dalam komunitas orang Papua juga kami kelompok ini. Itu ibarat seperti pasir yang ada di dalam ini. Pasir yang ada di dalam ini, Bapak Ibu sekalian, di pasir ke arah jarek. Kalau pasiri isi sampai full, kemudian yang emas yang tiga yang tadi, membangun komunitas keluarga, membangun komunitas gereja, membangun komunitas Papua sebagai gambar dan rupa Tuhan. De tim bangun ergun lekeno, de ji kira biar tantangan ti orang dari Jawa Barat lagi pasir no gaya narik mendok. Saya coba bikin begini, saya berusaha untuk kasih hancur dia. Injil itu dia mau kasih hancur dia. Wone wangu kurak no mau kasih hancur dia.
Ebe arem pakuguran ko mau kasih hancur dia. Gereja wapun ori pun ko mau kasih hancur dia. Sekolah minggu ko mau kasih hancur dia. Pemuda-pemudi ko mau kasih hancur dia. Pimpinan gereja ko mau kasih hancur dia. Togober munggurakwe. Goncangkan edna munggurakwe. Togober munggurakwe. Emas onggaran dia tidak akan pernah habis. Dia tidak akan pernah mati setelah kasih pasir yang sadari bikin. Tetapi dia masih utuh. Dia tetap akan bertahan. Dia tetap akan bertahan. Dia tetap akan bertahan. Suatu saat kita percaya Yesus kepada Tuhan, biarlah persoalan dan masalah dia akan berlalu. Dia akan berlalu. Dia akan keluar sendiri. Tetapi barang yang kita akan pakai, yang membangun komunitas keluarga permanen, membangun gereja permanen, membangun komunitas Papua permanen, dia akan tetap selama-lamanya. Itulah yang disebut Injil menjamah orang Papua 5 Februari 1855. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Pagar